Hello everybody, welcome back again with me, Already the Lazy Monday. Nah today, gue akan bahas 10 hal yang paling menjadi kekesalan gue selama ini. Ya, yaitu adalah pandangan yang salah dari para non-gamers kepada para gamers. So mari kita sebut TLM list kali ini dengan judul 10 persepsi salah tentang gamers dari non-gamers. Number 10, katanya main game itu nggak ada untungnya. Nyatanya banyak di luar sana orang yang bisa belajar bahasa Inggris lewat game, ada yang bisa belajar sejarah lewat game, dan ingat, nggak semua game itu berbau kekerasan atau tembak-tembakan. Banyak juga game edukatif di sana dan juga mengasah otak kita dalam mengatur strategi atau memecahkan berbagai masalah. Ambil aja contoh game-game simulasi seperti The Sims series yang bisa bikin kita kreatif dalam membangun rumah. Ada juga game seperti Football Manager atau Civilization series yang bisa mengasah otak kita dalam mengatur strategi. Bahkan ada banyak game science juga di luar sana untuk para gamers yang suka dengan science. Jadi gue rasa yang bilang main game itu nggak ada gunanya, itu yang mereka yang belum pernah main game dan hanya melihat game-game kekerasan selama ini dalam hidupnya. Number 9, bermain game itu membuat seseorang jadi menyukai tindak kriminal dan kekerasan. Ini dia yang salah banget. Padahal nyatanya bermain game itu dapat menghilangkan stres, merelaksasi diri, dan pastinya memberikan pengalaman baru dan seakan-akan masuk ke dalam dunia yang baru. Dan banyak penelitian juga yang menyatakan bahwa tidak ada hubungannya bermain game dengan tindak kekerasan pada anak-anak. Walaupun ada juga research yang mendukung argumen sebaliknya. Intinya kita emang sering bunuh orang di GTA, atau mungkin potong-potong badan monster di game Doom atau Dead Rising, atau nembak brutal di COD. Tapi gue rasa kebanyakan dari kita bahkan bisa galau kali misalnya cuma gak sengaja nabrak anjing sampai mati. Dan gue rasa semua temen gue yang gamers itu pada damai-damai aja orangnya. Memang ada beberapa kejadian kriminal yang terjadi karena alasan bermain game kekerasan. Tapi satu di antara 1 juta gamers itu di seluruh dunia, gue rasa seharusnya nggak bisa disamaratakan deh. Number 8, ini yang paling gue sering alami, dimana ada anggapan yang umum sekali bahwa jika kita suka main game dan menghabiskan waktu kita buat main game, otomatis kita jago ngebenerin HP dan mungkin benerin komputer orang tua kita, atau mungkin nenek kita, atau mungkin teman-teman kita. Gue bilangin ya, bukan karena kita gamers kita jadi pinter dan super nerd dan ahli dalam membetulkan perangkat elektronik lu dengan gratis. Gue bukan teknisi dan juga bukan kongko glodok di Mangga 2, jadi stop nyuruh kita benerin alat HP atau komputer lu cuma karena kita bisa main game ya. Ini pesan buat kepada seluruh non-gamers di luar sana yang beranggapan selalu kita itu jago banget buat ngebenerin sesuatu hal yang berhubungan dengan elektronik. Number 7, katanya semua gamers itu cowok. Nyatanya ada polling yang menyatakan bahwa persentase gamers wanita itu sekarang juga tinggi, dan anggapan bahwa cewek nggak bisa main game itu udah anggapan lama banget dan jadul abis. Bahkan dari munculnya video game arcade pada tahun 70-an sudah banyak banget gamers wanita yang bermunculan dan mainin game. Dan bahkan sudah banyak juga tim gaming internasional cewek yang beredar dan berprestasi juga. Jadi jangan meremehkan para wanita lagi ya, bahwa mereka itu nggak bisa main game. Number 6, nah ini katanya main game itu bisa bikin bego dan nggak bisa bikin pinter sama sekali. Nyatanya bermain game bisa bikin otak lu makin membesar. Dan gue juga punya faktanya, dan ini datang dari penelitian The Max Planck Institute for Human Development and Charité University Medicine yang just menyatakan bahwa dengan bermain video game Super Mario 64 selama 30 menit selama 2 bulan lebih akan membuat volume otak kita bertambah, khususnya di hipokampus kanan, prefrontal cortex bagian kanan, dan cerebellum. Lu makan tuh. Bagian otak yang gue sebutkan tadi berguna untuk memori otak kita, strategic planning, pergerakan otot, dan spatial navigation. Jadi kalau gue udah sebutin berbasis research, masih dibilang main game bikin bego nggak? Dan gue rasa hampir setiap kita yang main game jago banget refleks di dunia game. Kayak misalnya menghindar dari sesuatu yang mau nabrak kita. So berarti volume otak kita tuh udah membesar sebenarnya. Number 5, banyak juga yang mengatakan bahwa kita para gamers itu pasti temennya dikit dan unsocial. Nyatanya kita punya ribuan teman di dunia online, khususnya mereka yang bermain online games. Pasti punya banyak teman di dunia maya, dan jelas kita bisa mendapatkan lebih banyak teman dalam satu hari dibanding mereka yang berkenalan secara offline. Dan juga pasti tidak menutup kemungkinan bahwa setiap teman yang kita dapat di online akhirnya juga bisa bertemu di dunia offline. Dan bahkan banyak kejadian juga bahwa banyak yang dapat jodoh dengan main game online dan bahkan dapat bisnis juga di dunia online. Ya banyak banget. Jadi gue rasa anggapan gamers temennya dikit tuh rada subjektif banget sih, ya nggak? Just ada Steam, Xbox Live, PS Plus, Garena, dan jaringan lainnya memberikan kita kesempatan untuk punya banyak temen di dunia online yang bisa jadi teman offline juga nantinya. Number 4, main game itu buang waktu katanya. Udah gila apa yang ngomong ini. Nyatanya kebanyakan dari mereka yang ngomong main game itu buang waktu adalah mereka yang menghabiskan waktu juga untuk nonton TV, YouTube, baca komik, dengerin radio selama 2-3 jam sehari. Dan kita yang main game dan bermanfaat untuk sistem motorik kita malah dibilang kita yang buang waktu. Coba, ada juga doi pada tuh yang buang waktu nonton sinetron Bollywood lah, Indosiar lah. Betapa hipokritnya orang-orang yang bilang main game itu buang waktu, sedangkan doi sering banget nonton FTV atau series di Netflix atau YouTube. Number 3, main game itu kagak bakal bikin lu kaya. Ya, itu anggapan yang bener banget kalau kalimat itu dikatakan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Sekarang main game bisa bikin kaya kok. Coba lihat KSI, PewDiePie, atau lokalnya ada Reza Arab, ada Tara Arts, ada Miao Auk, atau siapapun YouTuber gaming kesukaan kalian. Mereka bisa dapat ratusan juta setiap bulan dengan main game di rumah. Ya, di rumah, dan gak harus macet-macetan buat dapat 5-6 juta sebulan, atau mungkin 3 juta sebulan dengan jam istirahat yang mepet. Jadi sekarang cobalah berbuat sesuatu dengan mulai rekam game kalian, mungkin tulis reviewnya, atau adain podcast atau apapun itu, dan sebarkan di seluruh
seluruh sosial media dan media yang sudah banyak tersedia. Dan mari mulailah karir kalian di dunia game, dan mari bersama-sama hilangkan stigma bahwa gaming itu buang waktu dan gak bikin kaya. Dan sudah terbukti juga temen gue berhasil hidup dan keliling dunia dengan main CS di tim NXL. So jadi kaya cuman karena main game, how cool is that? Number 2, ini dia nih, banyak yang menyatakan bahwa video game itu bukan hasil karya seni. Udah gila nih orang yang ngomong gini. Kalian harus ajari mereka step by step dalam membuat game. Saat membuat game kita harus mulai dengan konsep, lalu bikin script, lalu harus bikin mapnya juga, karakternya, dan semuanya pasti harus digambar kan. Lalu ada pengisian suara, lalu ada pembuatan visual effect, sound effect, mirip sama pembuatan film kan, bahkan lebih ribet dan rumit karena harus ada coding, porting, dan bla bla bla. Lalu kalau film aja dibilang karya seni, kenapa game juga bukan karya seni? Tolong diajarin ya itu pada yang bilang game itu bukan seni. Number 1, mungkin ini salah satu kekesalan gue yang paling tinggi, bahwa kalau kata orang tua main game itu kayak anak kecil, dan masih sering gue dengar sampai sekarang ini dari mulut saudara gue dan orang tua gue, bahwa setiap gue lagi main game gue dikatakan kayak anak kecil. Dia nggak tahu aja dengan main game gini gue berhasil di endorse AMD dan lain-lain. Dan bagaimana anggapan itu bisa ada kalau kita lihat game-game yang sekarang yang dimainin mayoritasnya itu rated M atau mature atau alias dewasa, dan memang membutuhkan kecerdasan juga kali untuk menyelesaikan sebuah game. Dan memang nggak mungkin juga anak bocah yang mainin game-game sekarang ini. Dan memang karena industri game juga ikut tumbuh dewasa bersama generasi terdahulunya. Jadi memang dulu game itu kebanyakan untuk anak-anak memang, tapi kini anak-anak yang ada pada era awal tersebut sudah pada dewasa dan butuh game juga, sehingga industri game pun ikut tumbuh dewasa bersama mereka, yang hasilnya banyak sekali game-game rated M dan memang mayoritas besarnya rated M untuk sekarang. So, that's it guys. Itu adalah 10 hal tentang pandangan yang salah dari para non-gamers kepada para gamers seperti kita-kita ini. Dan pastinya dari kalian banyak yang sudah dengar statement ini, dan gue pengen tahu dong di antara 10 hal yang gue rangkum melalui banyak research dan pengalaman pribadi gue ini, yang mana sih yang kalian paling sering alami? Coba tulis di kolom komen deh. Dan kalau memang ada yang cocok dengan kalian, tekan tombol like ya. Dan pastinya jika kalian suka dengan konten seperti ini, tolong dukung kami dengan subscribe channel kami, dan pastinya share juga ke teman-teman kalian yang sedang tertindas dengan argumen-argumen tadi. So, thanks for watching this list till the end of the video. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. See you on the next video, and I'll sign out. Bye bye guys. Banyak juga yang mengatakan bahwa kita para gamers itu pasti temennya dikit dan unsocial. Nyatanya kita punya ribuan teman di dunia online, khususnya mereka yang bermain online games. Pasti punya banyak teman di dunia maya, dan jelas kita bisa mendapatkan lebih banyak teman dalam satu hari dibanding mereka yang berkenalan secara offline. Dan juga pasti tidak menutup kemungkinan bahwa setiap teman yang kita dapat di online akhirnya juga bisa bertemu di dunia offline. Dan bahkan banyak kejadian juga bahwa banyak yang dapat jodoh dengan main game online, dan bahkan dapat bisnis juga di dunia online. Ya banyak banget, jadi gue rasa anggapan gamers temennya dikit tuh rada subjektif banget sih, ya nggak? Just ada Steam, Xbox Live, PS Plus, Garena, dan jaringan lainnya memberikan kita kesempatan untuk punya banyak teman di dunia online yang bisa jadi teman offline juga nantinya. Number 4, main game itu buang waktu katanya. Udah gila apa yang ngomong ini. Nyatanya kebanyakan dari mereka yang ngomong main game itu buang waktu adalah mereka yang menghabiskan waktu juga untuk nonton TV, YouTube, baca komik, dengerin radio selama 2-3 jam sehari. Dan kita yang main game dan bermanfaat untuk sistem motorik kita malah dibilang kita yang buang waktu. Coba. Ada juga doi pada tuh yang buang waktu nonton sinetron Bollywood lah, Indosiar lah. Betapa hipokritnya orang-orang yang bilang main game itu buang waktu, sedangkan doi sering banget nonton FTV atau series di Netflix atau YouTube. Number 3, main game itu kagak bakal bikin lu kaya. Ya, itu anggapan yang bener banget kalau kalimat itu dikatakan 20 tahun lalu kita itu jago banget buat ngebenerin sesuatu hal yang berhubungan dengan elektronik. Number 7, katanya semua gamers itu cowok. Nyatanya ada polling yang menyatakan bahwa persentase gamers wanita itu sekarang juga tinggi, dan anggapan bahwa cewek nggak bisa main game itu udah anggapan lama banget dan jadul abis. Bahkan dari munculnya video game arcade pada tahun 70-an sudah banyak banget gamers wanita yang bermunculan dan mainin game. Dan bahkan sudah banyak juga tim gaming internasional cewek yang beredar dan berprestasi juga. Jadi jangan meremehkan para wanita lagi ya, bahwa mereka itu nggak bisa main game. Number 6, nah ini katanya main game itu bisa bikin bego dan nggak bisa bikin pintar sama sekali. Nyatanya bermain game bisa bikin otak lu makin membesar. Dan gue juga punya faktanya, dan ini datang dari penelitian The Max Planck Institute for Human Development and Charité University Medicine, yang jelas menyatakan bahwa dengan bermain video game Super Mario 64 selama 30 menit selama 2 bulan lebih akan membuat volume otak kita bertambah, khususnya di hipokampus kanan, prefrontal cortex bagian kanan, dan cerebellum. Lu makan tuh. Bagian otak yang gue sebutkan tadi berguna untuk memori otak kita, strategic planning, pergerakan otot, dan spatial navigation. Jadi kalau gue udah sebutin berbasis research, masih dibilang main game bikin bego nggak? Dan gue rasa hampir setiap kita yang main game jago banget refleks di dunia game. Kayak misalnya menghindar dari sesuatu yang mau nabrak kita. So berarti volume otak kita tuh udah membesar sebenarnya. Number 5,
everybody, welcome back again with me, Already the Lazy Monday. Nah today, gue akan bahas 10 hal yang paling menjadi kekesalan gue selama ini. Ya, yaitu adalah pandangan yang salah dari para non-gamers kepada para gamers. So mari kita sebut TLM list kali ini dengan judul 10 persepsi salah tentang gamers dari non-gamers. Number 10, katanya main game itu nggak ada untungnya. Nyatanya banyak di luar sana orang yang bisa belajar bahasa Inggris lewat game, ada yang bisa belajar sejarah lewat game, dan ingat, nggak semua game itu berbau kekerasan atau tembak-tembakan. Baik juga game edukatif di sana dan juga mengasah otak kita dalam mengatur strategi atau memecahkan berbagai masalah. Ambil aja contoh game-game simulasi seperti The Sims series yang bisa bikin kita kreatif dalam membangun rumah. Ada juga game seperti Football Manager atau Civilization series yang bisa mengasah otak kita dalam mengatur strategi. Bahkan ada banyak game science juga di luar sana untuk para gamers yang suka dengan science. Jadi gue rasa yang bilang main game itu nggak ada gunanya, itu yang mereka yang belum pernah main game dan hanya melihat game-game kekerasan selama ini dalam hidupnya. Number 9, bermain game itu membuat seseorang jadi menyukai tindak kriminal dan atau 30 tahun yang lalu. Sekarang main game bisa bikin kaya kok. Coba lihat KSI, PewDiePie, atau lokalnya ada Reza Arab, ada Tara Arts, ada Miao atau siapapun YouTuber gaming kesukaan kalian. Mereka bisa dapat ratusan juta setiap bulan dengan main game di rumah. Ya, di rumah, dan gak harus macet-macetan buat dapat 5-6 juta sebulan atau mungkin 3 juta sebulan dengan jam istirahat yang mepet. Jadi sekarang cobalah berbuat sesuatu dengan mulai rekam game kalian, mungkin tulis reviewnya, atau adain podcast atau apapun itu, dan sebarkan di seluruh sosial media dan media yang sudah banyak tersedia. Dan mari mulailah karir kalian di dunia game, dan mari bersama-sama hilangkan stigma bahwa gaming itu buang waktu dan gak bikin kaya. Dan sudah terbukti juga temen gue berhasil hidup dan keliling dunia dengan main CS di tim NXL. So jadi kaya cuman karena main game, how cool is that? Number 2, ini dia nih, banyak yang menyatakan bahwa video game itu bukan hasil karya seni. Udah gila nih orang yang ngomong gini. Kalian harus ajarin mereka step by step dalam membuat game. Saat membuat game kita harus mulai dengan konsep, lalu bikin script, lalu harus bikin mapnya juga, karakternya, dan semuanya pasti harus digambar kan. Lalu ada pengisian suara, lalu ada pembuatan visual effect, sound effect. Mirip sama pembuatan film kan, bahkan lebih ribet dan rumit karena harus ada coding, porting, dan bla bla bla. Lalu kalau film aja dibilang karya seni, kenapa game juga bukan karya seni? Tolong diajarin ya, itu pada yang bilang game itu bukan seni. Number 1, kekerasan. Ini dia yang salah banget. Padahal nyatanya bermain game itu dapat menghilangkan stres, merelaksasi diri, dan pastinya memberikan pengalaman baru dan seakan-akan masuk ke dalam dunia yang baru. Dan banyak penelitian juga yang menyatakan bahwa tidak ada hubungannya bermain game dengan tindak kekerasan pada anak-anak. Walaupun ada juga research yang mendukung argumen sebaliknya. Intinya kita emang sering bunuh orang di GTA, atau mungkin potong-potong badan monster di game Doom atau Dead Rising, atau nembak brutal di COD. Tapi gue rasa kebanyakan dari kita bahkan bisa galau kali misalnya cuma gak sengaja nabrak anjing sampai mati. Dan gue rasa semua temen gue yang gamers itu pada damai-damai aja orangnya. Memang ada beberapa kejadian kriminal yang terjadi karena alasan bermain game kekerasan. Tapi 1 di antara 1 juta gamers itu di seluruh dunia, gue rasa seharusnya gak bisa disamaratakan deh. Number 8, ini yang paling gue sering alami, dimana ada anggapan yang umum sekali bahwa jika kita suka main game dan menghabiskan waktu kita buat main game, otomatis kita jago ngebenerin HP dan mungkin benerin komputer orang tua kita, atau mungkin nenek kita, atau mungkin teman-teman kita. Gue bilangin ya, bukan karena kita gamers kita jadi pinter dan super nerd dan ahli dalam membetulkan perangkat elektronik lu dengan gratis. Gue bukan teknisi dan juga bukan kongko glodok di Mangga 2, jadi stop nyuruh kita benerin alat HP atau komputer lu cuma karena kita bisa main game ya. Ini pesan buat kepada seluruh non-gamers di luar sana yang beranggapan